Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Lebih singkatnya, listrik statis berhubungan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Menurut pendapat saya, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Benda-benda yang dapat menghasilkan listrik statis, yang pertama itu ada penggaris yang bergesekan dengan rambut, lalu ada juga kaca yang bergesekan dengan kain sutra, lalu ada juga balon yang bergesekan dengan kain sutra ataupun rambut, lalu ada juga sisir yang bergesekan dengan rambut. Bagaimana cara menghasilkan listrik statis dengan balon? Oke. Jadi saat kita menggosokkan balon ke kepala atau ke kain wol, maka kita akan menciptakan elektron bermuatan negatif pada sekitar permukaan balon. Elektron-elektron ini tidak dapat kita lihat, tapi kita bisa rasakan. Nah, itulah yang kita rasakan disebut listrik statis. Tentu saja, listrik statis itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita buktikan melalui yang pertama, peristiwa tarik-menarik pada kain sutra yang digosokkan pada batang kaca. Kemudian ada penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol. Kemudian bisa juga saat menyisir rambut kita akan berdiri sendiri seiring kita menyisir rambut. Kemudian debu yang tertempel pada layar TV. Kemudian yang terakhir, penggaris yang digosokkan ke rambut atau ke tangan kering akan menarik potongan kertas kecil. Perkenalkan, namaku Elsufa. Di sini aku akan memberikan pendapat tentang perbedaan listrik dinamis dan juga listrik statis. Jadi kalau menurutku listrik statis itu listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik atau perpindahannya itu terbatas dan biasanya berasal dari gesekan benda. Sedangkan kalau listrik dinamis itu listrik yang dapat bergerak atau mengalirkan arus listrik. Terima kasih. Menurut saya, membuat listrik statis dengan cara menggosokkan penggaris dengan wol yaitu 1. Robek kertas sehingga menjadi potongan kecil. 2. Gosok penggaris dengan wol selama 1-5 menit. Ketiga, tempelkan penggaris dengan kertas yang sudah dirobek. Dan langkah terakhir yaitu adalah kertas yang sudah dirobek akan menempel pada penggaris apabila penggaris itu diletakkan pada kertas yang sudah dirobek. Balon yang digesekkan pada wol, maka keduanya akan bermuatan negatif, sehingga dua muatan yang sama bertemu akan tolak-menolak. Saya akan memberikan satu contoh peristiwa yang ditimbulkan oleh listrik statis di alam, yaitu penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering. Terima kasih. Mengapa listrik statis itu bersifat sementara? Karena listrik statis itu adalah listrik yang muncul karena perpindahan elektron bebas. Sehingga listrik statis itu tidak dapat mengalir, melainkan hanya sekejap di satu tempat saja. Ini semuanya kita lihat ada soal kan? Nah, dari soal ini kita bisa melihat bahwa kita ya di sini kan ada segitiga. Ini segitiganya di samping sini nih. Saya kasih tunjuk dengan tanda panah. Nah, segitiganya ini adalah segitiga siku-siku.
yang artinya memiliki sudut 90 derajat ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kita ini memiliki rumus. Yang pertama dicari itu adalah FAB, yaitu FAB itu yang bentuknya ini. Nih, ini FAB nih. Nah, ini FAB. Dan ini FAC. Nah, untuk mencarinya itu rumusnya sama, yaitu dengan cara K dikali QA dikali QB per L pangkat 2. Nah, apa itu K? K itu konstanta. Nah, QA dan QB itu kolom A dan kolom B. Itu muatan listrik. Nah, L-nya ini adalah jawi-jawi. Nah, untuk muatan listrik sendiri itu pasti 9 kali 10 pangkat 9. Dan untuk muatan kolom itu tergantung angkanya. Nah, kalau misalnya di sini ada minus 3 kolom, nah itu artinya 3 kali 10 pangkat minus 6. Tapi tidak semua minus itu angkanya, misalnya minus 4 kolom atau minus 3 kolom itu tidak selalu jadi positif. Nah, kalau nggak jadi selalu jadi negatif. Tapi kalau dia plus 5 kolom, dia pasti selalu jadi positif juga. Jadi semuanya itu angka minus dan positif itu tidak akan mempengaruhi hasil penghitungan. Dan juga perlu saya ingatkan juga, kalau kolom juga di sini dia itu butuh ada tulisan pangkat kali 10 pangkat minus 6. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, setelah dari itu kita keluar angka hasilnya. Dari sini kita hitung 3 kolom 9 kali 9 konstanta dimasukin angkanya. Nah, keluarlah di sini 1,5 N. Nah, seperti itu. Nah, dan lain-lain. Terus ini dilanjut, keluarlah ke FAC dengan rumus yang sama juga pula. Nah, keluarlah 2N. Nah, dari sini kita itu harus lihat. Nah, ini pembedanya. Pembeda ini, nah ini yang akan membedakan dari nilai hitung kita. Kenapa? Karena ini rumus penghitungan terakhirnya FB. FB itu nilai muatannya kita yang sebenarnya. Jadi gayanya yang ada di dalam situ loh. Nah, cara menghitungnya itu adalah F kuadrat AB diakalin ditambah dengan F kuadrat BC, diakalin juga. Nah, dihitung. Nah, angkanya dilihat dari yang tadi 1,5 N dan 2N. Dihitung tembuslah 2,5 N di sini. Nah, selesai.